sepak bola. Ya, minggu ini kan udah mulai masuk minggu-minggu negara ya, atau nasional tim gitulah. Ya sebelumnya nih jadwal Euro juga udah keluar kan, Euro 2020. Cuman gue nggak mau bahas itu ya, karena kan masih kejauhan juga. Ya cuman nanti mungkin gue akan coba tampilin aja ya pembagian grupnya kayak apa aja nanti. Untuk di grup ini kan kalau yang grup neraka tuh ada grup F tuh ada Hungaria, Portugal, Prancis dan Jerman. Cuman masih terlalu dini lah kalau misalkan ngomongin peluang-peluangnya kayak apa aja, reviewnya kayak gimana juga. Karena kan untuk squadnya kan juga masih belum tahu lah siapa-siapa aja kan, masih cukup lama juga. Ya sekarang yang di sini yang gue mau bahas adalah tentang Nation League. Nation League ini kan kalau sebenarnya kan juga ajang, sebenarnya UEFA bikin bikin ajang ini kan untuk mengisi daripada kejomplangan uji coba antar negara ya. Walaupun sebenarnya kalau untuk sekarang ini nggak etis juga diadain. Kenapa? Karena kan untuk jadwalnya juga udah cukup padat sekali. Selain itu juga beberapa tim klub pun juga sangat dirugikan lah. Kalau yang terbaru kan seperti contoh Liverpool itu 4 backnya itu cedera tuh. Jadi akan sangat riskan juga kalau misalkan UEFA Nation League tetap diadakan ya. Gue juga nggak tahu kenapa UEFA tetap mau ngadain ini lah. Selain karena mungkin dari sponsor ya, sponsor dan juga rating ya, itulah mengapa juga kemarin kan salah satu pemain timnas Jerman, Toni Kroos, juga sempat protes juga kenapa UEFA Nation League tetap diadakan ya. Karena kan pemain itu kan juga bukan robot ya, ada kalanya juga mereka capek, overhead, dan itu juga sangat riskan, memungkinkan pemain tuh cedera. Karena kalau dulu kan pemain tuh antara timnas dan klub, kalau dulu kan momoknya cuma dengan cedera, kalau sekarang ditambah covid. Karena kan kita juga nggak tahu apakah dari seluruh timnas itu setelah bermain karena overhead mungkin akan kena covid atau apa, kan kita juga nggak tahu kan. Nah itulah salah satu alasan kenapa para pemain ini protes dengan Nation League. Cuman karena udah terlanjur diadakan ya udahlah. Sekarang gue mau bahas previewnya aja dulu deh untuk match yang terbaru untuk Nation League ya. Yang akan diadakan di hari Sabtu dan juga Minggu. Yang pertama ada Portugal ketemu Prancis. Ya Portugal ini kan salah satu tim jagoan juga untuk di Nation League ini. Selain dari mereka juara bertahan, selain itu juga untuk bintang-bintang pemainnya pun saat ini juga sudah mulai memasuki usia emas ya. Seperti ada ada Bruno Fernandes, lalu ada siapa itu namanya kemarin, Diego Jota ya, yang pemain Liverpool itu. Lalu juga tetap diperkuat oleh salah satu striker andalan, Ronaldo itu. Ya lawannya Prancis kan kalau dalam beberapa match terakhir ini nggak begitu bagus ya penampilannya, begitu pragmatis. Selain itu juga yang terakhir juga mereka kalah. Ya. Untuk peluang namun jangan lupa juga di sini Prancis memiliki salah satu pemain salah satu andalan juga, yaitu kemampuan dari individu pemain Prancis ini begitu bagus ya. Untuk di atas kertas kan mereka memiliki Pogba, lalu ada Coman, Mbappe, Griezmann, lalu ada salah satu wonderkid juga Marcus Thuram. Itu juga patut diwaspadai oleh timnas Portugal ini. Ya kalau untuk nah itu juga untuk sisi defender gue nggak tahu Kimpembe udah bisa main atau belum, karena kemarin kan konon kabarnya dicedera. Begitu juga dengan Benjamin Mendy. Jadi otomatis mereka tetap mengandalkan dari Varane, lalu Upamecano, lalu ada Lucas Hernandez mungkin nanti akan dipasang. Ya seperti itulah. Ya untuk prediksi skor gue rasa nih Portugal dengan Prancis akan bermain begitu ketat. Prancis akan lebih diunggulkan di match ini, namun Portugal memiliki kans untuk mengalahkan Prancis di kandang sendiri. Karena kan untuk timnas ini kan karena matchnya juga sudah mau habis, tinggal satu match terakhir doang. Ya sama ini kan ditambah 2, jadi para pemain timnas ini akan berusaha untuk tampil all out lah seenggaknya untuk lolos dari grup ini. Karena dari grup ini cuma bisa diambil dari satu saja untuk lolos ke babak berikutnya, yaitu dari juara grup saja. Ya, untuk Portugal Prancis gue rasa kansnya akan lebih besar di Prancis. Ya, harusnya Jerman Ukraina nggak ada masalah ya. Cuman masalah di Jerman ini kan adalah pencetak golnya siapa selain Werner. Untuk Havertz kan gue nggak tahu udah bisa main atau belum, karena kemarin kan konon kabarnya dia kena covid. Dia belum bisa main, Drexler juga cedera, jadi otomatis mengandalkan dari Gnabry, Werner, lalu dengan Leroy Sané. Ya seharusnya untuk lawan Ukraina nggak ada masalah untuk Jerman.
Nah, begitu juga dengan Swiss lawan Spanyol. Swiss lawan Spanyol juga sebenarnya Spanyol ini agak timpang ya, karena Ansu Fati kan juga kemarin cedera tuh. Ya otomatis di sini mereka lebih mengandalkan dari Ferran Torres, lalu ada Morata, Rodrigo, ada Traoré untuk lini depan. Sedangkan di lini tengah kemungkinan akan masih mengandalkan dari Asensio, lalu ada Thiago Alcantara, segala macam itulah. Atau mungkin mereka akan coba untuk memasang para pemain muda yang siapa gue juga nggak tahu. Ya, untuk skor gue rasa Spanyol nggak ada masalah lah ketemu Swiss. Sisi ini kan yang perlu diwaspadai kan dari sisi counter attack ini mereka begitu cepat kan, apalagi mereka masih diperkuat oleh Xherdan Shaqiri itu kan speednya gila-gilaan. Nah, itulah salah satu yang harus diwaspadai oleh timnas Spanyol waktu melawan Swiss nanti. Ya, untuk skor gue rasa Spanyol masih akan menang, cuman kalau untuk skor gue rasa nggak begitu besar lah Swiss ketemu Spanyol. Nah, Belanda ketemu Bosnia nih. Belanda ini kan di tangan Frank de Boer ini kan tidak pernah menang ya, karena skuadnya baru. Selain itu dia juga masih meraba-raba lah kira-kira siapa saja starting 11 yang pas, karena untuk keseluruhan pemain Belanda ini kan sebenarnya nggak ada bintang sama sekali. Main top ada, cuman kan untuk pemain yang dapat mengubah jalannya pertandingan ini masih nggak ada. Jadi otomatis untuk Belanda ini akan bermain 50-50 lah, 50-50 melawan Bosnia. Apalagi Bosnia di sini kan diperkuat oleh salah satu striker kayak Edin Dzeko, lalu juga masih ada Miralem Pjanic. Ya, itu kualitas Pjanic kan masih satu level di atas para gelandang Belanda lah. Jadi otomatis untuk Belanda di sini akan sangat kesulitan ketika melawan Bosnia. Nah, untuk skor gue rasa untuk Belanda ya sangat tipis kemungkinan mereka untuk menang melawan Bosnia. Karena dari sisi defender Belanda ini nggak begitu bagus, karena Van Dijk nggak ada, Ake nggak ada. Jadi otomatis mereka akan mengandalkan dari pemain-pemain yang nggak terlalu terpakai lah untuk di klubnya. Ya, untuk selanjutnya ada Italia ketemu Polandia. Italia ketemu Polandia sebenarnya di atas kertas Italia lebih diunggulkan ketika bertemu Polandia. Namun jangan lupa di sisi Polandia mereka memiliki pemain yang sedang on fire, yaitu Robert Lewandowski. Namun kaliber Lewandowski tersebut akan sangat bisa diatasi oleh para pemain Italia, karena tipe-tipe Lewandowski ini adalah dia membutuhkan dari begitu banyak umpan ataupun juga pergerakan yang lurus lah. Karena di sini kan untuk pemain Polandia ini nggak begitu bagus lah untuk lini tengahnya. Jadi otomatis untuk Italia akan sangat lebih diunggulkan ketika berhadapan dengan Polandia. Namun Italia di sini kan bermainnya nggak begitu dengan full tim ya, karena kan Ambrosio juga nggak main di sini. Verratti juga konon katanya masih cedera kan. Jadi Italia juga agak timpang lah ketika bertemu Polandia. Untuk prediksi skor gua rasa di sini Italia menang tipis ataupun seri akan sangat besar. Ya, selanjutnya ada big match Belgia ketemu Inggris. Ya, Belgia kan sebenarnya di sini juga sudah bukan Belgia tahun 2018 ataupun 2014 begitu. Dihuni oleh banyak pemain bagus ya. Di sini kan kalau yang benar-benar pemain top di sini hanya Kevin De Bruyne saja. Selebihnya nggak ada lagi. Jadi selebihnya selain kiper ya, kiper kan masih ada Courtois. Masih ada Thibaut Courtois atau untuk sektor kiper ya. Namun kan untuk striker Eden Hazard ini kan dia nggak bisa main kan karena kena COVID. Jadi otomatis lini serang Belgia akan lebih diutamakan dari sisi De Bruyne saja. Ya, Lukaku kan lo tahu sendiri dia nggak begitu sukses di Liga Inggris, makanya Lukaku nggak begitu berbahaya lah ketika berhadapan dengan timnas Inggris. Ya, untuk Inggris sebenarnya di sini juga nggak begitu bagus banget kan untuk beberapa match terakhir. Apalagi kan untuk back Joe Gomez juga cedera kan, salah satu back utama juga tuh dari timnas Inggris. Trent juga cedera nih, si Alexander Arnold. Untuk sisi back kiri dan juga back tengahnya ini Inggris akan sangat kesulitan lah untuk menghadap para pemain Belgia, terutama dari sektor tengahnya Belgia itu. Jadi untuk prediksi skor gue rasa Inggris ketemu Belgia akan lebih besar untuk hasil imbang. Namun di sini Inggris ada kans untuk mencuri angka di kandang Belgia. Karena kan untuk sisi kolektivitas Inggris ini agak lebih bagus ya untuk kerja sama timnya ketimbang Belgia. Ya, apalagi di Inggris kan ada Jack Grealish ya yang sedang on fire bersama timnasnya. Jadi untuk match ini Inggris ada kans untuk mencuri angka dari Belgia.
Oke, sekian dulu dari review gua kali ini. Ntar untuk kelar matchnya akan gue coba bahas ya.